A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah karuniakan Bapak Ibu kenikmatan iman, walaupun mungkin tubuh dalam keadaan sakit, tetapi karena panggilan iman tetap datang berjamaah ke masjid yang kita cintai ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan dikaruniakan anak cucu keturunan yang soleh dan soleha. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Pasca perjanjian Hudaybiyah, Bapak Ibu. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini kan Pak, Rasulullah dan para sahabat mau melaksanakan ibadah umroh, tapi rupanya dihalang oleh orang Quraisy. Mereka tidak membolehkan Rasulullah dan para sahabat masuk sampai tahun depan. Nah, tahun depan itu pun bolehnya hanya 3 hari. Itu isi perjanjian itu salah satu ya Pak. Pokoknya perjanjian Hudaybiyah ini sampai membuat hati para sahabat itu agak jengkel ke Rasulullah. Masa mau aja kau nerima perjanjian seperti itu ya Rasulullah? Kita ini udah kuat ya Rasulullah. Jadi sempat terjadi ketidaksenangan sahabat, tapi Rasulullah diam. Dan Rasulullah waktu itu menganggap wajar mereka kecewa. Padahal kita sudah kuat, kenapa tidak kita serang saja? Rasulullah lebih memilih untuk mengalah. Tapi rupanya Pak, mengalahnya Rasulullah ini bukan tanpa strategi. Jadi dengan adanya gencatan senjata itu Pak, situlah kesempatan Rasulullah untuk memperluas Islam ini Pak. Dibuatlah surat untuk raja-raja di sekitar Arab itu. Ada yang nantang perang jadi yang menerima surat itu, ada yang menerima baik, ada yang menerima baik, dihargainya, bahkan diciumnya surat Rasulullah itu, tapi dia tidak mau masuk Islam. Salah itu namanya Muqawqis, Raja Mesir waktu itu Pak. Disuruh Hatib bin Abi Balta'ah, kau kirim surat kepada Muqawqis. Dan Muqawqis begitu mendengar ini surat dari Nabi, diciumnya surat itu, diterimanya Hatib bin Abi Balta'ah dengan senang hati. Tapi aku mohon maaf, aku tidak bisa masuk Islam karena agamanya Kristen Koptik Bu. Tapi karena hormatnya kepada Rasulullah, dikasihnya lah hadiah kepada Hatib bin Abi Balta'ah untuk Rasulullah, yaitu 2 orang perempuan Kristen Koptik, namanya Maria binti Koptiah, satu lagi namanya Sirin. Kemudian ada budak laki-laki namanya Babra. Dan dikasih pula onta yang mahal Pak, onta putih yang besar. Itu dikasih Rasulullah. Nah inilah yang menjadi dasar bahwa umat Islam tidak ada masalah menerima hadiah dari non-muslim. Dan Rasulullah menerima hadiah itu. Maria binti Koptiah ini akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan dia sangat mau. Sebab apa? Sepanjang perjalanan dari Mesir ke Mekah ke Madinah itu Pak, Hatib bin Abi Balta'ah ini menceritakan tentang siapa Rasulullah,
bagaimana ajaran Islam. Jadi sepanjang jalan tuh dia udah tertarik hatinya terhadap Islam. Begitu dia bertemu Rasulullah, ditawari Rasulullah, apakah kau mau masuk Islam yang menjadi istriku? Akhirnya Maria binti Qibtiyah pun mau. Kiamatlah istri-istri Rasulullah yang lain, Pak. Karena memang dia memiliki paras yang jauh lebih cantik, Pak, dari yang lain, lebih muda usianya. Nah, yang Sirin itu dinikahi oleh Hasan bin Sabit, seorang penyair Rasulullah. Nah, kan kita pernah ada mendengar Bu, penyair ini masuk neraka. Tergantung juga Pak penyair yang seperti apa. Ya. Tidak semua penyair itu yang dikatakan masuk neraka. Ini contohnya Hasan bin Sabit ini disebut dia penyair Rasulullah. Nah kemudian Bu, fungsi Hasan bin Sabit itu dulu Pak, asal udah buat syair orang-orang Quraisy, Hasan bin Sabit inilah yang akan menepis syair mereka itu. Nah setelah itu Bapak Ibu, timbul harapan besar di diri Rasulullah. Jadi satu-satunya Rasulullah itu yang jauh rumahnya Bu, dari rumah istri-istri yang lain adalah Maria ini Pak. Agak di sebelah timur Madinah, dan selainnya kan satu komplek gitu ya Pak ya. Nah, kalau untuk dia ini memang agak tidak bisa istri Rasulullah nerimanya Pak yang lain. Tambah pula lagi Bu, ternyata Maria hamil. Ini tambah menjadi jadilah kecemburuan istri yang lain Pak. Begitu lahir anak Rasulullah ini, kemudian dikasih Rasulullah lah nama Ibrahim untuk mengenang Nabi Ibrahim. Jadi kalau Rasulullah sedang menggendong anak Bu, semua istrinya menutup pintu rumahnya. Tidak sanggup nengok kan, dia tidak ada yang punya anak. Istri Rasulullah yang punya anak kan cuma dari Ummul Mukminin Khadijah Pak. Yang lain kan tidak ada, yang anak kandung ya Bu ya. Ini dapat anak kandung Pak, apa? Tak nutup pintu rumah semuanya. Jadi cemburu itu hal yang wajar sebetulnya. Cemburu ini sampai nenek pun bisa cemburu Pak. Saya ingat atuk-atuk Bu, dia punya pohon mangga, mangga itu berbuah di sebelah rumah atuk. Ini ada anak perempuan kos kerja, diantarkannya lah mangga itu ke rumah anak tuh Pak. Dia Pak mengamuk nenek itu Pak. Dia ngomong cemburu nih, nak mandang umur Pak ya Pak. Berkelahi apa masalahnya nek? Mental bapak nih dikasihnya mangga ke sebelah atau menggigil lah bapak tuh jawabnya Bu kan dia tidak bisa jawab Pak kan dia baru stroke Pak leleh lalu udah payah dia kena amuk sama istrinya itu udah tua tidak berubah juga. Jadi cemburu itu istri Rasulullah aja cemburu Pak apalagi istri bapak atau bapak cemburu wajar. Rasulullah pernah cemburu dengan Aisyah ketika berbicara dengan Tolha bin Ubaidillah. Kan Rasulullah marah juga Pak. Cemburu itu tanda cinta lah tuh Pak. Dia perbedaan cinta sama sayang tuh Bu. Kalau sayang tuh lebih universal. Sayang tuh tidak ada rasa cemburu. Ibu sayang sama kucing, sama anak. Itu sayang Pak. Tapi kalau cinta tuh rasa memilikinya tuh tinggi. Makanya ada rasa cemburu tuh Pak. Kalau sayang tuh universal Bu, sayang kita sama kawan kita, sayang kita sama tetangga kita, itu sayang. Jadi walaupun dia pergi sama siapa, kucing kita digendong orang kan tidak cemburu kita Pak. Tapi kalau udah cinta, itu payah Pak. Nah setelah itu Bapak Ibu, untuk menyusukan Ibrahim ini Pak, Rasulullah betul-betul menyeleksi perempuan yang solehah untuk menyusui Ibrahim ini. Itu bayangkan Bu ya, padahal beliau ini seorang Rasulullah tapi tetap diuji oleh Allah. Sedang bahagia-bahagianya dapat anak, umur 1,5 tahun meninggal Pak, sakit parah Ibrahim ini. Jadi begitulah Rasulullah itu mengatakan, kalau kalian tertimpa musibah kematian, kenang musibah yang menimpa aku, maka akan terasa ringan musibah kalian. Baru dapat anak Pak, diambil juga oleh Allah Pak. Nabi itu Bu.
Jadi kalau kita beriman kepada Allah nih, pengaruh-pengaruh duniawi ini tidak ada sangkut pautnya dengan kita, Pak. Karena kita memang beragama karena Allah. Jadi mau kita rajin sholat duha tetap hidup miskin kita tidak peduli, itu urusan Allah, Pak. Tapi kalau orang sholat karena ingin mendapatkan kekayaan, sholat tahajud supaya dapat ini, itu tidak dapat, tuh kecewa dia, Pak. Tapi kalau orang yang karena Allah, Bu, mau gimana pun ya terserah Allah aja. Apakah Rasulullah berduka? Berduka, Pak. Waktu melihat jasad Ibrahim ini, Pak, menangislah Rasulullah. Kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kami menangis? Kata Rasulullah, tangisan itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Yang aku larang kalian meratap. Beda kan tuh, Pak, menangis sama meratap tuh. Meratap, donde bang, mati pula kau. Aku udah begitu membela-bela kau dalam hati aku. Kalau tahu kau macam ini bagus, aku sama Mas Joko dulu lagi. Aku tunggu kau rela, aku mati juga kau. Itu yang meratap, Pak. Jadi meratap tuh, Bu, dari jauh pun tidak boleh. Ini kadang nengok orang menangis, menangisi mayat suaminya, datanglah masyarakat, tidak boleh nangis, tersiksa mayat tuh. Mayat tidak ada tersiksa karena tangisan, Pak. Mau menetes pun air lah. Tapi dengan mulut nih, Pak, bang, bangun bang, aku tidak bisa hidup tanpa bang. Itu yang tidak boleh, Bu. Jadi kadang kalau nengok orang melarang-larang tuh ya lucu juga ya. Berarti itulah gunanya kita tahu membedakan mana menangis, mana meratap. Ini gara-gara dia tidak mau menangis, Bu, malah senyum lah di depan jasad suaminya. Curiga lah masyarakat jadinya. Berarti dia ini mengguna-guna suaminya nih. Jadi Bu ini tidak mau mengamalkan, Bu, tidak boleh nangis, bantailah, senyum di dekat jasad suami. Itu lain lah kata masyarakat, Pak. Lain istri satu nih, orang sedih suami meninggal, dia dari tadi senyum aja. Ada salah sangkala orangnya dia. Bertambah banyak dosa orangnya dia nengok itu. Tetapi kata Rasulullah, walaupun kami berduka kehilanganmu Ibrahim, tapi kami tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah, karena kami tidak bisa menyelamatkanmu dari takdir Allah. Tunggu. Dan waktu Ibrahim meninggal, Pak, tiba-tiba cuaca mendung. Datang sahabat, memang luar biasa ya, anak Nabi meninggal. Alam pun berduka, ngamuk Rasulullah, Pak. Tidak ada hubungannya alam dengan kematian orang. Kalau di Indonesia kan sering macam itu, Pak. Naik gunung, ini pantangannya. Itu saya tanya, Bu, pernah tidak dengar ada orang bule kesurupan, Pak? Naik gunung belum ada lagi, Pak. Pakai tank top aja, banyak pantangan dilanggar lagi. Orang kita ini lah, Pak. Ini nanti harus dimulai dengan kaki kanan, tidak boleh berkata seperti ini, jangan memanggil. Itu saya bilang, orang bule, tidak ada, pernah tidak kita dengar orang bule kesurupan, Bu, di Gunung Semeru, misal gitu, kan? Nah, ada. Kita aja memandai-mandai. Nah, itu kepercayaan kita ini aneh-aneh, Bu. Mendung hari langsung dihubungkan. Oh, anak Rasulullah meninggal, alam pun bersedih. Itu marah Rasulullah, Pak. Tidak ada hubungan dengan cuaca. Nah, inilah kita tahu ya kenapa Allah wafatkan anak Rasulullah itu, supaya tidak terjadi macam sekarang, Pak. Banyak betul yang ngaku keturunan Nabi. Itu semua, Pak. Qasim, saya pernah menjelaskan, sebetulnya keturunan Rasulullah tidak ada keturunan dari Rasulullah, karena bin dan binti itu ngarahnya kepada laki-laki, Pak. Anak Rasulullah itu, Bu, yang laki-laki, Qasim, Abdullah, Ibrahim, itu meninggal semuanya. Nah, itulah maksud Allah tuh, supaya memutus tidak ada yang ngaku keturunan Rasulullah. Jadi kalau misalnya Fatimah, suaminya Ali bin Abi Thalib, anaknya Hasan. Hasan kan bin Ali, Pak. Nah, itu maksudnya itu, Pak. Jadi Allah ini udah disiapkannya, karena ini bakal terjadi nih seperti ini. Jadi mengatakan ahli bait waktu itu tuh udah, ahli bait tuh pokoknya semuanya lah yang terhubung. Nah, gimana menghubung-hubungkannya? Sehingga
terjadilah seperti saat ini nih Pak. Terus saya pernah cerita di mana letak keturunan Rasulullah itu ada. Karena orang larinya binti itu ke laki-laki. Anak Rasulullah laki-laki semua sudah meninggal. Kecuali Pak Qasim hidup, menikah, Qasim beranak, dia itu baru keturunan Rasulullah Pak. Tapi kalau dari Fatimah dengan Ali, anaknya kan tidak binti Fatimah Pak, bintinya ke Ali bin Abu Thalib. Nah, jadi itu ya Bu ya, sehingga di Indonesia ini di apa betul lah Pak ya. Wah, ini udah heboh sekarang nih Pak, orang-orang cerdas mulai muncul Bu kan. Itu sebetul rahasia kenapa Allah wafatkan anak-anak laki-laki Rasulullah. Termasuk cucu Rasulullah dari Utsman bin Affan dengan Ruqayyah. Itu umur 6 tahun diwafatkan oleh Allah. Jadi Allah ini tahu potensi-potensi yang akan membahayakan itu di masa depan. Nah, buktinya kan terjadi sekarang. Yang sekarang ini kan heboh betul ya Pak ya. Nah, yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah apa segala macam. Dengan pengajian yang aneh-aneh, sibuk membanggakan leluhur aja Pak. Jadi kita macam tak ngaji itu ya. Banyak takhayul gitu Pak. Bisa menurunkan rantai emas dari langit, bisa mengeluarkan susu siapa, ada yang mi'raj 70 kali dalam sehari. Kalah Nabi pokoknya Pak. Kalah Nabi gitu. Dan orang percaya Pak. Itu anehnya tuh Pak ya, orang percaya. Cuma alhamdulillah sekarang udah bagus lah Bu. Orang-orang udah banyak ngaji jadi udah mulai berpikir lah Pak. Khurafat tuh betul-betul banyak. Nah setelah itu Bapak Ibu berduka Rasulullah, tetapi tidak terlalu lama. Rasulullah sedih dengan Maria. Begitu Rasulullah wafat nantinya Bu ya, maka Maria ini lebih memilih untuk menyendiri Pak dalam ibadahnya. Jadi dia lebih banyak fokus ibadah dia. Itu kelebihan dari Ummul Mukminin Maria binti Qibtiyah. Walaupun dia masih muda, tetapi ketika suami sudah meninggal, dia lebih fokus untuk beribadah lagi. Nah itu keuntungan pasca dari perjanjian Hudaybiyah itu, perjanjian yang seolah-olah tidak seimbang tapi akhirnya menguntungkan umat Islam karena bisa banyak mengirimkan surat kepada raja-raja, sehingga di tahun depannya itu dari 1.500 langsung melonjak angka umat Islam jadi 10.000 lebih Pak yang baru masuk gitu. Jadi baru sahabat tahu, oh ternyata benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dilakukan Rasulullah itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Nah setelah itu Bu, adalah umat Islam yang hijrah ke Habasyah, ke Najasyi, ke kerajaan Najasyi Bu. Jadi Rasulullah sering mendapatkan kabar Pak, itu Pak ya, orang yang hijrah ke negeri Habasyah ini, itu kan Habasyah itu kan Ethiopia Pak. Jaraknya tuh 4.000 km dari Mekah. Terbayang enggak pada masa lalu itu susahnya orang pergi berhijrah menempuh 4.000 km itu Pak, dengan perahu, jalan kaki, naik kuda. Itu yang ditempuh. Kita aja membayangkan jalan pakai mobil 4.000 km itu Bu ya, dari sini Bandar Lampung, Pekanbaru, Bandar Lampung, Pekanbaru. Itu jauh itu Pak, 4.000. Itu tuh Bu ya, menangis anak di mobil udah tercubit tuh Pak, saking letihnya Pak ya. Itu pergi berhijrah tuh Pak untuk Islam ini, untuk mempertahankan agama Islam. Jadi terbayang gitu ya Pak ya, ternyata kalau iman itu sudah masuk ke dalam dada, penderitaan itu berubah menjadi kebahagiaan. Nah jadi Bu, dalam hidup ini kan dia ada 3 Pak, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Kalau kenikmatan tuh Pak, cepat hilang ya Pak, makan, kenyang kita tuh hilang, lapar tuh tidak ada lagi nikmatnya Pak. Bapak makan kenyang Pak, terus datang orang dikasihnya lah lauk kesukaan Bapak, mau Bapak makan enggak? Nggak yakin saya Pak, nggak mau gitu Pak. Itu nikmat tuh Bu. Jadi nikmat itu sebentar hilang Pak.
Kemudian kesenangan itu agak lama sedikit Bu, misalnya sembuh dari sakit Pak. Tiba-tiba Bapak Ibu udah bertahun-tahun sakit, terus ketemulah ahli saraf yang macam-macam di medsos sekarang tuh Pak ya. Oh, ini saya sakit, apa sakit? Nah, dia tahu urat-urat tubuh. Tentu bisa jalan. Wah, tuh menangis, sujud syukur. Itu senang Pak. Itu lebih lama. Jumpa kawan, udah lama nggak jumpa, senang itu lebih lama. Tapi yang paling lama itu kebahagiaan Pak. Kebahagiaan ini kalau kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi penderitaan pun tetap bahagia. Itu baru tahan lama tuh Pak. Makanya para sahabat itu terbayang nggak kita Pak ya, mau hijrah sampai sejauh itu Pak. Itu bahagia tuh Pak. Tapi kalau kita ini mau mengejar kesenangan, itu sebentar juga. Kalau kesenangan ini dikejar, kenikmatan dikejar, yang kita cari ini kebahagiaan itulah Pak. Menderita tetapi bahagia. Nah mereka itu kan ke Ethiopia tuh Pak ya. Dan hebatnya Bu, Raja Najasyi itu tuh memang beliau inilah yang sangat welcome terhadap kedatangan umat Islam Pak. Umat Islam, imigran Muslim dijamu di sana, dihargai, dihormati Bu. Tidak ada yang boleh orang mengganggu umat Islam. Walaupun Kristen yang lebih duluan di sana, tapi mereka tidak mengganggu umat Islam. Nah kemudian Bapak Ibu, sekarang ini yang kita sedihkan, justru tidak ada dengar orang donasi untuk Ethiopia coba. Padahal penderitaan mereka itu luar biasa Pak, karena tidak bisa dijual Pak. Kalau bisa dijual misalnya gini Bu ya. Saya kalau misal macam gempa bumi ini sekarang banyak galodo, banyak musibah nih. Itu kadang ada kerisauan saya Pak. Ini nih jadi momentum bagi yayasan-yayasan untuk mencari dana. Ini dijadikan yang momentum. Jadi di balik musibah itu ada cuan Pak. Misal pengumpulan donasi. Tapi kalau misalnya Bu dari masjid spontan, kita dari masjid dakwah menyumbang pakaian itu nggak masalah Pak, itu lebih hebat. Cuman kalau yayasan-yayasan selalu menjadikan momentum musibah itu untuk mendulang cuan, uang gitu Bu, untuk mencari kesenangan. Nah, ini tiba-tiba donasi, ini tiba-tiba buka donasi. Cuman terpikir sama saya, kok enggak pernah lah ada ya orang misalnya kita donasi untuk Ethiopia. Ada Bu, tapi enggak semasif Palestina gitu Pak. Terus sekarang atau kenapa kita tidak menyumbang ke Sudan? Orang banyak enggak tahu Pak, disangka orang di Sudan itu problem antara Muslim dan Kristen. Kristen udah lama misah Bu. Dengan umat Muslim beda di Sudan itu, tidak satu tempat Pak, beda tempatnya Pak, Kristen. Yang sekarang ini adalah tentara yang dibentuk oleh presidennya dari kalangan gangster berantem sama tentara militer, jadi tidak ada hubungannya dengan agama Pak, sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama. Dulu ingat Bu ya, ketika dibuka tanya jawab antara seorang ulama di Madinah dengan orang Ethiopia Pak. Jadi siarannya langsung gitu Pak. Orang Ethiopia ini Bu, saking laparnya dia tidak duduk, dia bertanya tuh Pak sambil tidur. Pertanyaannya tuh apa Bu? Sahkah puasa kami tanpa sahur dan berbuka? Menangis langsung ulamanya. Cobalah untuk sahur tidak ada, untuk buka tidak ada, tapi mereka tetap mau puasa. Sah tidak puasa kami? Oh menangis ulama itu. Jadi kalau ada yang buat donasi untuk Ethiopia itu Pak, karena itulah negara yang sangat welcome untuk umat Islam pada masa lalu ketika berhijrah. Jadi kalau ada donasi untuk Ethiopia bagus, cuman karena tidak menjual Pak. Tapi kalau untuk Palestina itu kan menjual Pak. Itu cepat orang menyumbang. Nah itulah akhirnya membuat sesat dulu ACT jadinya kan Pak. Gara-gara sudah terpercaya kan Bu, aksi cepat tanggap Palestina sampai rupanya
Gaji CEO-nya aja 250 juta sebulan, Pak. Habis untuk dia duit umat tuh sebetulnya. Untuk gaji dia aja, Bu. Tapi itulah nampak nggak berkahnya, Bu. Udah 250 juta pun masih kekurangan dia katanya, Pak. Masih banyak utangnya. Kan terbuka ini ya, Bu ya. Datanglah saya pernah menasihati beberapa pondok pesantren, bukan beberapa, ada satu pondok pesantren bukan baru ini suka dia naruh eh, santrinya di pom-pom bensin tuh Pak, minta-minta sedekah. Terus saya udah jumpa sama kiainya tuh Pak. Terus dia bilang, terenak ya minta-minta nih. Coba lah Pak, satu tempat ke 200 berapa pom bensin tuh Pak. Sementara mobil kiainya ganti-ganti Bu. Anak-anak santri disuruhnya ngemis di pom bensin Pak. Anak-anak tuh mau belajar diantar orang tuanya ke pondok tuh. Ya macam mana lah Ustadz, kami ini tidak ada biaya untuk makan. Kalau tidak ada biaya jangan buka pesantren kalau untuk nyusahin orang. Ini memang sengaja macam di apa eksploitasi lah Pak anak-anak. Itu kan kasihan orang mau belajar, mau baca Quran, ada tegak lah pakai jubah di apa tuh Pak kan di pom bensin tuh. Jadi itu yang dibilang orang jual agama itu memang lebih menguntungkan tuh Pak, lebih cepat datang uang itu. Nah ini sekedar untuk Ethiopia ini Bu yang memang uh, sangat baik rajanya itu. Nah rupanya Rasulullah dapat kabar Pak, ada satu sahabat yang murtad Pak ketika hijrah ke Habasyah. Namanya itu Ubaidillah bin Jas, suami dari Ramlah binti Abu Sofyan. Berapa kuatnya ujian Ramlah binti Abu Sofyan? Udahlah bapaknya musuh bebuyutan Rasulullah Pak. Susah payah dia masuk Islam, memperjuangkan Islam. Suaminya pun gitu juga. Toto sampai di Najasyi masuk Kristen dia Pak, ikut agama Kristen ya. Malu betul Ramlah ini. Itulah ujiannya Pak ya. Awak udah hijrah jauh-jauh memperjuangkan agama, akhirnya dia malu untuk keluar jadinya karena suaminya murtad Pak. Itulah mahalnya hidayah tuh Pak. Sahabat ikut hijrah aja bisa murtad aja. Makanya kita selalu bersyukur atas hidayah yang dikasih Allah ke kita karena memang hidayah ini mahal Pak. Sedangkan sahabat aja Bu yang udah merasakan pahit getirnya perjuangan dalam Islamnya bisa murtad Pak. Akhirnya dia tambah terasing Bu, anak satu namanya Habibah, perempuan, hidup di negeri orang, jauh di perantauan, sama orang tua udah berpisah. Dapat Rasulullah kabar itu Pak. Dapat Rasulullah kabar itu Bu ya. Kemudian dikirimkanlah oleh Rasulullah surat kepada Raja Najasyi. Tolong sampaikan kepada Ramlah binti Abu Sofyan bahwa aku akan menikahinya dan tolong nikahkan aku dengan Ramlah. Nah, jadi Raja Najasyi udah masuk Islam tuh Pak. Nah, Raja Najasyi ini Muslim dia jadinya Bu. Kemudian dikirim Rasulullah lah uang 400 dinar untuk mas kawin Pak. Ini cukup besar Rasulullah ngasihnya Pak, sebab penderitaannya cukup banyak. Apa nih Pak? Di luar? Hah? Apa? Enggak. Hujan. Oh hujan Pak. Jadi kemudian Pak, dititip Rasulullah lah dalam surat itu jumlah uang 400 dinar untuk melamar Ramlah. Jadi Rasulullah tuh Bu ya kalau sedang ada pula Pak, besar pula ngasihnya gitu. Dikasih 400 dinar, dititip, dipanggillah budak wanita dari Raja Najasyi ini. Kau pergi ke tempat Ramlah, sampaikan berita ini kepadanya bahwa Nabi Muhammad ingin menikahinya. Nah inilah balasan untuk perempuan soleha yang sabar Pak. Jadi pokoknya Bu, tidak ada kesabaran kita itu yang gratis, pasti dibalas oleh Allah.
dengan di luar ekspektasi yang kita bayangkan. Bertahun-tahun menderita, dapatlah berita dari budak ini, Pak. Ibu, kata budak ini, aku datang membawa kabar dari raja menyampaikan bahwa nabinya ibu, karena budak ini dia Kristen, nah dia bukan Muslim, Pak. Nabinya ibu akan menikah dengan ibu. Mendengar itu, Pak, waduh, bahagia betul. Ramlah, sesuatu yang tidak pernah terfikirkan dalam hidupnya. Akhirnya diangkat Allah derajatnya, Pak, ya, menjadi barisan umul mukminin. Saking bahagianya dia, Bu, dia karena miskin waktu di di Habasah itu, Pak, ada gelang peraknya, Bu, dibukanya lah, dikasihnya lah ke budak itu. Jadi budak itu sempat kaget juga, Pak, sebegitu besar betul berita yang aku bawa ini sampai dihadiahkan gelang gitu. Jadi makanya kalau kita lagi bahagia tuh alirkan kebahagiaan kita tuh, Pak. Ini kadang udah dapat rezeki, Bu, ya, orang dapat cerita ya kadang, Pak, kan. Coba, Bu, ya, kadang kawan mendengar ibu dapat nikmat tuh, Bu, ya, dia ho-oh tuh kan ada harapan sebetulnya tuh, Pak. Paling tidak 50, 100 ajak makan. Ini dia udah tinggi-tinggi, aku heran nengok laki aku nih. Tadi pagi baru aku dikasihnya 5 juta. Ini sore ini transfernya lah 10 lagi. Habiskan 5, bacalah WA-nya itu. Kawan, Pak, sedang tak berduit, dengar ya, Pak, tuh. Iya kak. Dia berharap sebetulnya tuh, Pak, kan. Dia beruntung kakak ya, kak, sampai macam ikan salai matanya mendengarkan mengoh-ohkan tuh, Pak. Kan ada harapan, Pak, kasih gitu, Pak, ya. Akhirnya kalau kita dapat rezeki itu alirkan, Bu. Ini tiru Ramlah ini langsung buka gelang apa yang ada kasih. Jadi orang enak juga, Bu. Jadi kalau kita berduit, terus kita ajak orang makan, itu cerita lah, Pak. Orang dengar, Pak. Mau orang dengar. Tambah lagi nanti ini habis ini nanti ya aku kasih 50 ya. Nggak ada tuh, Pak. Udah berubah panggilan langsung bos tuh, Pak. Aman tuh, Bos. Sip tuh, oke tuh. Jadi orang bahagia juga, Pak, kan, mengalirkan kebahagiaan. Nah, pulanglah budak ini, Bu, ditunjuklah siapa yang menjadi wakil. Wakilnya ada Khalid bin Said namanya, Pak. Dia itu yang mewakili dari pihak Ramlah. Makanya, Bu, pernikahan secara Zoom itu boleh, Pak, karena Rasulullah pun menikah dari jauh. Rasulullah di Madinah, Pak, acaranya di Habasah. Diumumkanlah oleh Raja Najasyi ini, Bu, wahai masyarakat Muslim, pada hari ini aku nikahkan, gitu aja pengumumannya, Pak, aku nikahkan Rasulullah SAW dengan Ramlah binti Abu Sufyan dengan mas kawin 400 dinar. Wakil dari Islamnya Khalid bin Said. Jadi halal, Pak, kan ada sekarang orang nikah istrinya di Hong Kong, dia di Indonesia. Inilah dasarnya tuh membolehkan tuh, Pak, nikah jarak jauh. Dan resmilah dia jadi istri Rasulullah, dikasih oleh Raja Najasyi uang 400 dinar. Itulah jujur orang dulu, Pak. Kalau sempat sekarang tuh, Pak, 400 itu jadi berapa kira-kira tuh, Pak? Turun, potong, turun, potong, turun, potong, ya. Sedangkan dalam keadaan bencananya aja, Bu, ya, adalah yang menarik sumbangan, Pak, kan, untuk supaya dapat sinyal satu orang 20.000 masih ada juga, Pak. Makanya, Bu, selama ini tuh Belanda tuh terfitnah sebetulnya, Pak. Ternyata dalam sejarah Belanda mengeluarkan gaji untuk orang-orang yang bekerja. Orang Indonesia ini yang tukang potong tuh, Pak. Wah, sangka bang jahat Belanda nih. Sampai kalau ada orang jahat sama duit, Bu, bang Belanda kau nih. Rupanya orang Belanda ngasih gaji dulu, Pak. Orang Jepang ngasih gaji dulu, Bu. Orang Indonesia ini tukang potong, Pak. Sedangkan orang jual ternak sapi aja, Bu, tanya lah macam mana berhubungan dengan panitia kurban. Bentuk soleh-soleh kan. Fee-nya ditanyanya dulu, mau beli sapi itu berapa fee-nya. Pokoknya ngeri, Pak. Kalau fee-nya itu untuk kepentingan, udahlah tambahkan aja lah ke badan sapi itu yang besar cari, itu mungkin enak gitu, Bu, ya.
Kita disuruh jangan suuzon Bu, tapi nengok besar sapi bertulang-tulang badan kan sedih juga kita pada suuzon jadinya Pak. Sapi mahal, tulang timbul Pak kan, ragu juga jadinya. Sementara kita nggak boleh suuzon. Sementara yang disuuzonkan itu depan mata Pak, bagaimana caranya tuh? Itu Pak ya. Jadi potong memotong ini orang Indonesia ini sejak dulu rupa Pak, tukang patah nih. Iya iya, uang preman. Dia banyak kok, uang preman, uang dengar, apalagi nama itu uang rokok. Masalah uang rokok 500 juta Pak, kan tidak mungkin rokok apa 500 juta, 50.000 oke lah Pak. Untuk 5 tahun mungkin ya betul tuh Pak. Jadi memang Bu ya, sifat dasar kultur orang Indonesia ini nampaknya itulah kekurangannya Pak. Nyunat-nyunat duit nih Bu. Dari di sekolah banyak juga kasus tuh Pak kan, duit turun sekian juta, akhirnya dapat anak murid nanti 100.000, hadiah yang dipegangnya Bu lambangnya 2 juta, yang diterima 300.000 Pak. Memang gawat Bu, orang Indonesia ini parah. Dan itu yang harus kita rubah Pak. Sebetulnya sifat dasar saya pun mungkin macam itu Pak. Cuma karena kita mengaji ini lah Bu, kita ini tidak boleh. Kita harus jujur. Kalau belanja 2 bayar 2, jangan belanja 2 bayar 1. Kadang Bu duduk di kedai kopi ya jahat kadang orang Indonesia nih. Udah habis kopinya, tambah air panas sedikit, tambah gula sedikit, akhirnya dapat gratis aja kopi kedua tuh Pak. Ngeri Bu. Memang parah Pak potong memotongnya tuh. Tapi lihat Raja Najasyi Bu, dikasih 400 dinar, dititipnya ke budaknya tuh Pak. Budaknya tuh dari ke Khalid ngasih ke budak Raja Najasyi. Budak ini ngasih ke Rambah, tetap semua 400 sampai ke apanya. Nggak mau motong Pak, nggak ada istilahnya duit-duit aneh-aneh itu nggak ada. Cuman memang Bu, ketika kita amalkan itu, aku mau nolong, itu prinsipnya Pak ya, memang luar biasa kebahagiaannya itu Pak. Saya coba mengamalkan itu, apa sih dampaknya kalau kita nolong, walaupun orang ini jemput duit nih, tapi kita memang berniat mau nolong dia. Jadi ada orang yang bertahun-tahun tidak menerima gajinya Pak, yang semestinya. Akhirnya lewat beberapa perjuangan Bu, dapatlah dia, itu banyak jadinya Pak. Dia susah selama ini, Ustadz bisa nemani saya enggak? Diceritakannya lah Bu. Padahal dia di luar daerah tuh Pak. Terniat di hati saya Bu. Saya betul-betul ingin nolong dia ya Allah. Uang minyak mobil dari saya, makan di jalan dari saya. Pokoknya tidak boleh duit dia. Saya betul-betul ingin membantu. Rupanya keajaibannya besar Pak ke jiwa itu. Itu yang bahagia tuh Pak ya. Tidak mau kita mengambil keuntungan padahal dia mengambil duit. Padahal dia udah siap Pak. Nanti misalnya untuk saya, untuk mobil, minyak mobil, makan, semua saya tanggung Bu. Saya potong ketika dia mau membayar itu Pak. Minyak udah duluan saya beli. Ternyata lama dampak bahagia. Ini ya berarti kalau misal kita dititip orang uang, udah kasih aja berapa dititip orang itu. Janganlah pakai sandi-sandiwara lagi. Sudah memang pas Pak sampainya misal 2 juta Bu. Itulah tadi terjatuh lah dari dalam paret. Agak sakit lututnya. Ini agak minta apa nih Pak? Tapi enggak apa-apa, nampaknya lutut aman aja. Cuman tadi ampere minyak tuh udah turun. Pak ya Bu. Saya tengok pas di Samsat tuh Pak, ternyata murah ngurus SIM tuh. Tapi kok dalam kenyataannya enggak baca kan. SIM C 80. Baiknya harga ini Pak. Baik harganya Pak. Cuman dalam kenyataannya enggak ada Pak. Iya rasanya enggak ada lah. Segitu tuh enggak ada. Enggak tahu juga tuh kenapa tuh. Itu tuh Bu ya. Bentuknya bahagia Pak. Tapi saya yakin yang melakukan itu menderita. Enggak ada. Karena saya membandingkan dengan bidang saya Bu. Misalnya macam ini Bu ya. Ada rupanya kebiasaan beberapa oknum ustadz nih Bu ya.
Udah diokekannya ngaji di satu tempat. Nggak taunya ada orang ngasih amplop lebih besar, Pak. Dibatalkannya, Bu. Jadi saya pernah orang minta tolong, Ustadz di Pekanbaru, iya ini minta maaf betul Ustadz. Tadinya dia udah oke dari seminggu yang lalu. Tadi pagi ditelepon masih oke. Tahu-tahu mendadak nggak bisa, Pak, setengah jam sebelum acara. Jadi penyakit kami Ustadz ini banyak, Bu. Suka berbohong. Nah, itu Pak ya. Suka berbohong, sudah itu lebih mementingkan duniawi. Jadi makanya Bu ya, aneh-aneh penyakit kami ini Pak. Kadang penyakitnya ada namanya Pak. Itu saya kalau yang penyakit yang tidak ada nama itu hati-hati kagak. Kalau kita yang dibatalkan orang, misalnya saya nih Bu, udah mau sampai ke tempat acara, nelfon Pak, Ustadz acara batal. Kecewakah saya? Kecewa, tapi kan saya sendiri kecewanya Pak. Tapi kalau Ustadznya yang tidak datang Pak, berapa banyak orang kecewa tuh? Bang setan Ustadz tuh ya. Satu Pak, dia berapa orang Pak? Mang duit aja penggenang dia tuh. Ada lagi saya pernah dengar, mungkin Ustadz itu bercanda gitu Pak. Ini saya agak panjang ceramah nih, tolong panitia amplopnya ditambah. Terang-terangan Pak. Saya walaupun macam itu, tapi dalam hati Bu. Nggak berani ngeluarkannya. Sebetulnya sama aja, cuma satu keluar satu ke dalam itu Pak ya. Jadi yang macam itu Bu, apakah bahagia hidupnya? Nah, menderita. Jangan coba-coba lagi Bu, kalau kita ingat janji Rasulullah itu, siapa memudahkan urusan orang, kita juga akan dimudahkan oleh Allah. Udahlah, tolong aja lah orang, ikhlas aja kita nolong orang. Pasti lebih daripada yang kita impikan yang dapat nantinya Pak. Tidak dari jalan itu, mungkin dari jalan yang lain. Itu Bu ya, kita pokoknya berapa dikasih orang titip, kasihkan. Di masjid lah itu bisa dipraktekkan Pak. Misalnya kita masak-masak untuk Ahad subuh besok, Sabtu subuh, itu tuh jelas Pak. Kita nyumbang langsung masak, kan berkah jadinya Pak. Tapi coba dibuat macam MBG, berapa dana untuk apa nih? Itu jadi akhirnya jadi kol busuk nanti jadinya. Karena serba dikurangi jadinya Pak kan, jadi proyek. Jadi kalau misalnya Bu ya, udah kita masak tuh besok lontong atau kita pesan, itu jelas Pak. Itu berkah rasanya. Macam ada Bu ya, orang diwirid pakai kue-kue. Acara belum selesai, lagi kue hilang kadang Bu kan. Itu yang ngambil kue itu menderita hidupnya. Padahal diambil tak seberapa Pak, tapi penderitanya panjang Bu. Jadi saya kadang berpikir mungkin orang tak tahu bahwa dia melakukan hal itu merugikan dirinya untuk masa depan Pak. Memang rugi dia. Nah ini tidak mau sampai begitu kerabah. Saking senangnya Ramlah binti Abu Sufyan ini Pak dapat 400 dinar itu, 50 dinar langsung dikasihnya kepada budak itu. Semalam aku tidak ada duit, aku cuma ada bilang, sekarang untuk apa? Ini untuk kau 50 dinar. Yang membawa berita itu jadi kalau sejuta 10%-nya kan 100, berarti kalau 400 dinar hampir 10% ya hasilnya ya. 10% kalau sudah 40 lebih 10. Jadi masalah fee 10% itu tenang aja lah, ada. Pokoknya kita tuh kadang kecewa kita kalau ikhlas nih Pak, memang kadang kecewa kita Pak. Di saat kita berharap, kita kasih proyek ke orang itu. Jadi saya sangka dia paham Ustaz. Sebetulnya biasanya proyek itu saya yang hitungkan. Cuman karena dia sering ikut-ikut juga di proyek ini, pasti dia ngerti lah. Saya suruh hitung langsung, di pertemuannya langsung Pak. Lupa tak ada pengertian yang begini Pak kan? Itulah asal saya sama dia. Dan dia ada orang yang kurang ilmu berkahnya, dia tak ngerti. Berkahnya itu kurang Pak. Jadi ada yang harus dibilang, cuma kadang saya bilang tak mungkin loh saya menggunakan saya itu akibatnya dia. Cuma yakinlah pasti akan diberi oleh Allah lebih. Nah setelah itu Bapak Ibu, pergilah budak ini pulang, disampaikannya lah kepada raja. Jujur budak ini Pak, aku dikasih uang 20 dinar, kemudian kemarin dikasih gelang. Jangan. Dia tamu kita di sini, kita harus memuliakan dia.
balikkan 50 dinar ini, terus bawa wangian, bawa dari istri-istri aku pakai yang bagus kasih sama dia. Jadi 50 dinar ini kasih ke dia, nanti aku yang kasih 50 dinar. Itu rajanya. Balik perempuan. Kata raja, tak boleh terima uang dari kau. Justru aku di sini disuruh antarkan wangian apa. Kalau kita dulu ya, memang ada disuruh raja antar uang, tapi intinya aja lah yang kaya, jangan sampaikan raja yang kaya. Jadi pakai aja di basic gitu. Lumayan lah. Saya ini kan mewakili orang Indonesia juga lah. Isian kita itu sebetulnya macam itu. Kalau bisa saya balikkan itu Nazril, memang saya balikkan Kak Raja dulu balikkan duit, cuman kakak tergilakan Kak namanya sampailah duit di rumah dan pakailah sama istri masih kan tak apa-apa gitu bayar berarti sampai raja dan balikkan duitnya udah raja dapat 50 lagi atas bawah dapat tak dapat pokoknya ada terbayar ke saya. Nah kemudian ya beberapa hari budak ini menemani Ramlah binti Abu Sufyan, mulai tertarik dia dengan Islam. Beda rupanya umat Islam. Ditengoknya bagaimana keseharian, kelemah lembutannya, kebusukannya dan beribadah. Akhirnya budak yang ngaji 50 dinar yang menawarkan beberapa hari itu langsung dia bilang, aku telah masuk Islam katanya. Cuma nanti aku sendiri yang datang ke Madinah. Syahadat tadi dia masuk Islam dia. Sampailah hari yang ditunggu-tunggu itu Pak Ja'far bin Abi Thalib yang menjadi wakil umat Islam di Najasyi mulai mengantarkan Ramlah binti Abu Sufyan menuju Madinah. Ditunggu-tunggu itu Pak kedatangannya. Setelah sampai di Madinah langsung disambut Bapak. Pokoknya naik betul Bapak derajat Ummu Habibah ini. Bahagia betul dia, penderitaannya terbalaskan. Malunya habis ya dia. Apakah begitu tinggal di Madinah hidupnya senang? Tidak, sama dengan istri Rasulullah yang lain. Rumahnya tidak ada perabot Pak. Kalau ada cuma ada masak. Jadi betul-betul sama Rasulullah itu ya. Makanya susah orang mencari celahnya karena dia tidak ada memanfaatkan sedikit pun hartanya Pak untuk diri dia. Jadi sama aja keadaannya, berapa yang pantas diterima ya segitu diterima. Jadi dalam riwayat ya rumah Ummu Habibah ini setelah menikah dengan Rasulullah itu betul-betul satu aja tikar Pak, itu benar yang sering diduduki Rasulullah. Itu ada alat masak sedikit, itu kan ada yang lebih lah. Nah waktu orang Quraisy mengkhianati perjanjian Hudaybiyah, menyerang salah satu sekutu umat Islam, maka orang Quraisy ketakutan, ini pasti kita akan diserang oleh jadi yang ini nih Abu Sufyan, anak kau kan istri dia, atau kau apa hubungan dia? Itu Pak, aku udah tahu tak Muhammad, jadi aku meluluhkan dia itu maka nikahnya aku. Terlepas dari apapun yang jelas sekarang aku istrinya. Aku minta tolong lewat jalur anak itu supaya umat Islam tidak menyerang kita. Pergilah Abu Sufyan Pak, di hayalan dia kamu ya, rumah anaknya pasti megah, istri Nabi pasti bagus ya. Sampai di Madinah tertitik air mata yang Pak. Tengoknya rumah anaknya jauh lagi kalau orang susah macam ini semua rumah istri Nabi ya macam ini juga. Boleh aku masuk? Silakan masuk. Jadi pas dia mau duduk di tikar itu langsung jangan duduk di sana kata Allah. Tareknya Pak tikar. Aku tahu kenapa menarik karena orang semulia aku kan tidak pantas duduk di tikar itu. Oh bukan, orang musyrik ini diduduki oleh Rasulullah. Dia tidak boleh duduk di atas tikar ini walaupun dia duduk. Kau akan celaka begini anak guna. Kau akan beruji Ramlah nih Pak. Akhirnya situ tanpa putus asa Abu Sufyan rasanya tak mungkin lagi ada perdamaian. Sebab anaknya berbarang. Nah, itulah nantinya mungkin tahun berikutnya
umat Islam baru masuk ke Mekah dengan damai tanpa ada lagi orang-orang yang menyerang umat Islam. Baik, mungkin sampai di sini dulu kajian kita. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.